Halo semuanya, selamat datang di Jejolok. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang juga sangat menarik, yaitu 11 akar kemiskinan yang harus kamu ketahui. Karena memang kalau kita ingin menjadi lebih kaya daripada sebelumnya, kita harus tahu akar dari permasalahan ini. Dan di sini kita akan mencoba untuk membahas tuntas hal ini. Jadi untuk memulai, mari kita mulai dengan sebuah metafor. Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah kursi kayu tua, memandang keluar jendela rumah yang atapnya sudah mulai bocor. Hujan turun dan kamu sadar bukan hanya genteng yang berlubang, tapi juga impian. Mimpi masa kecil untuk hidup berkecukupan, punya usaha sendiri, membahagiakan orang tua, atau sekedar hidup tanpa cemas soal uang. Semua terasa makin menjauh. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana jadi kaya, tapi kenapa terus saja miskin. Kemiskinan bukan sekedar soal penghasilan kecil atau tidak punya tabungan. Kemiskinan punya akar, dan seperti pohon yang akarnya menghujam dalam tanah, akar kemiskinan seringkali tersembunyi, tak terlihat mata, tapi mengendalikan seluruh hidup kita. Kita mungkin berlari, berusaha, belajar, bahkan kerja keras siang dan malam. Namun, jika akar kemiskinan masih mencengkram dalam hati dan pikiran, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu hidup stagnan, penuh beban, dan jauh dari harapan. Maka disinilah kita akan membuka satu persatu akar itu, bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Karena hanya dengan memahami, kita bisa mengubahnya. Hanya dengan menyadari, kita bisa memotong akarnya, hingga pohon kemiskinan itu tumbang. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, kita bisa menanam benih yang berbeda. Benih harapan, pertumbuhan, dan kemerdekaan finansial. Mari kita mulai dari akar pertama yang paling sering tidak disadari oleh banyak orang, yaitu pola pikir cukup asal bisa makan. Banyak orang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kalimat seperti yang penting bisa makan, yang penting hidup, syukuri saja, jangan muluk-muluk. Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan seperti bentuk rasa syukur. Tapi tanpa disadari, kalimat ini adalah pagar rendah yang membatasi mimpi. Ia mengajarkan kita bahwa hidup sekedar bertahan adalah tujuan, bukan berkembang. Orang-orang yang memiliki pola pikir ini cenderung tidak pernah berani bermimpi besar. Mereka menghindari resiko, menolak tantangan, dan bahkan mencibir orang lain yang mencoba melampaui batas. Seolah-olah kemiskinan adalah identitas dan siapapun yang berusaha keluar dianggap tidak tahu diri. Padahal dalam hidup ada dua jenis rasa syukur. Yang pertama membuat kita rendah hati dan yang kedua membuat kita stagnan. Bersyukur harusnya menjadi energi untuk tumbuh, bukan alasan untuk berhenti. Ketika seseorang terlalu lama hidup dalam yang penting bisa makan, dia kehilangan rasa lapar akan perubahan. Padahal justru rasa lapar itulah yang melahirkan gagasan besar, inovasi, dan kerja keras sejati. Contohnya sederhana, seorang tukang parkir yang setiap hari mendapatkan Rp5.000 dan merasa cukup karena yang penting bisa makan. Bisa jadi akan tetap menjadi tukang parkir sampai tua. Tapi seorang tukang parkir lain yang mulai bertanya, kenapa aku harus di sini terus? Bisa saja mulai belajar online, membuka warung kecil, atau bahkan menjual makanan ringan di pinggir jalan. Pola pikir ini seperti racun yang bekerja perlahan. Ia tidak langsung menyakitkan, tapi membunuh harapan hari demi hari. Dan ketika usia mulai menua, baru muncul penyesalan yang tak bisa diulang. Maka akar pertama ini harus disadari lebih dulu, bahwa hidup layak, mapan, dan penuh martabat adalah hak, bukan kemewahan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan finansial yang nol. Banyak orang miskin bukan karena malas bekerja, tapi karena tidak tahu cara mengelola hasil kerjanya. Mereka bekerja keras, menghasilkan uang, tapi uang itu hilang begitu saja. Seolah-olah uang datang hanya untuk lewat. Ini bukan soal penghasilan, tapi soal pemahaman. Pendidikan finansial bukan pelajaran di sekolah, apalagi di rumah-rumah sederhana. Di banyak keluarga miskin, anak diajarkan untuk hemat, tapi tidak pernah diajarkan tentang investasi. Anak diajarkan untuk menabung, tapi tidak tahu bahwa uang di tabungan pun bisa kalah oleh inflasi.
Bahkan banyak orang dewasa yang tidak tahu perbedaan antara hutang produktif dan hutang konsumtif. Ilustrasinya begini, bayangkan kamu punya ember berlubang. Setiap hari kamu menimba air dan menuangkannya ke ember itu. Tapi karena embernya bocor, airnya terus mengalir keluar. Kamu capek, kehausan, dan bingung kenapa ember itu tidak pernah penuh. Itulah kondisi banyak orang, yaitu bekerja keras tapi karena tidak punya dasar ilmu finansial, hasil kerjanya tidak pernah menumpuk. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada orang yang mencoba menjelaskan, mereka justru menolak. Ah, itu buat orang kaya. Aku bukan orang kantoran. Ngapain mikirin investasi, buat makan aja susah. Padahal justru karena susah, mereka harus belajar. Karena ketidaktahuan soal uang adalah jebakan yang sangat mahal. Maka akar kemiskinan yang satu ini hanya bisa dicabut dengan satu cara, yaitu belajar. Bukan sekedar baca motivasi atau ikut seminar mahal, tapi benar-benar belajar. Mulai dari cara menyusun anggaran, memahami kebutuhan dan keinginan, sampai mengenali bentuk pengeluaran yang tidak perlu. Ini adalah investasi pengetahuan yang tidak akan pernah rugi. Kemudian yang ketiga adalah budaya konsumtif yang diturunkan. Coba perhatikan, di banyak lingkungan, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah, ada satu fenomena yang mirip. Ketika punya uang lebih, yang pertama dibeli adalah sesuatu yang bisa dipamerkan, bukan aset, bukan alat kerja, tapi sesuatu yang bisa dilihat orang lain, entah itu handphone baru, motor dengan knalpot besar, atau pakaian bermerek. Budaya ini bukan muncul tiba-tiba, ia ditanamkan sejak kecil. Anak-anak tumbuh dengan mental bahwa nilai seseorang ditentukan oleh tampilan, bukan kemampuan. Dan karena ingin dianggap berkelas oleh lingkungan, mereka rela berhutang demi beli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Fenomena ini seperti menggali lubang kemiskinan lebih dalam, karena ketika uang habis untuk konsumsi, tidak ada yang tersisa untuk ditanam, tidak ada yang bisa berkembang. Dan akhirnya meskipun penghasilan naik, keadaan tetap sama, yaitu pas-pasan. Sebuah cerita nyata pernah viral di media. Seorang buruh pabrik yang setiap hari bekerja 12 jam, memiliki motor seharga 20 juta, tapi tidak punya tabungan Rp1.000 pun. Ketika dipecat, dia tidak bisa bertahan 1 minggu. Inilah contoh nyata bagaimana budaya konsumtif yang dibanggakan justru menjadi jerat. Untuk bisa keluar dari akar ini diperlukan keberanian untuk melawan arus, berani tampil biasa, berani mengatakan tidak pada gengsi. Karena sesungguhnya orang kaya itu bukan yang paling banyak bergaya, tapi yang paling bisa menyimpan dan mengelola harta. Kemudian akar kemiskinan yang keempat adalah lingkaran pertemanan yang menyeret ke bawah. Ada satu fakta yang jarang disadari banyak orang, yaitu pengaruh pertemanan terhadap kondisi keuangan lebih besar dari yang kita kira. Lingkungan tempat seseorang tumbuh dan bergaul bisa menjadi tangga menuju kemajuan, atau sebaliknya, lubang jebakan yang mengurungnya seumur hidup. Bayangkan seseorang yang mulai belajar menabung, membaca buku, dan ingin hidup lebih tertata. Tapi setiap kali dia bertemu teman-temannya, yang dibicarakan hanya gosip, judi bola, diskon sepatu, atau rencana nongkrong akhir pekan. Ketika dia menolak ikut karena sedang berhemat, dia diejek pelit. Ketika dia bicara soal investasi, dia dianggap sok pintar. Lingkaran seperti ini perlahan menyeret siapapun ke bawah, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka terbiasa hidup seadanya. Mereka belum sadar dan seringkali tidak mau disadarkan. Dan jika seseorang terus berada dalam lingkaran seperti ini, cepat atau lambat dia akan menyerah dan kembali menjadi seperti mereka. Sebuah analogi menarik, jika kamu meletakkan seekor kepiting dalam ember, dia akan mudah keluar. Tapi jika kamu menaruh 5 ekor kepiting sekaligus, tak satu pun yang bisa kabur. Karena setiap kali ada yang mencoba memanjat, yang lain akan menariknya kembali ke bawah. Lingkaran pertemanan yang salah berperilaku persis seperti itu. Solusinya bukan berarti harus meninggalkan semua teman lama, tapi kita harus mulai menyeimbangkan diri. Carilah 1-2 orang yang bisa jadi penopang semangat. Teman bicara yang membuat kita berpikir lebih dalam, bukan hanya tertawa. Pertemanan yang sehat akan membuka pintu informasi.
peluang, bahkan dorongan psikologis untuk terus melangkah. Seseorang yang ingin keluar dari kemiskinan tapi berteman dengan orang-orang yang bangga jadi kaum rebahan akan kehabisan tenaga melawan tekanan sosial. Maka mulai sekarang, pilihlah siapa yang ada di lingkaran terdekatmu, karena mereka akan ikut menentukan arah hidupmu. Kemudian yang kelima adalah trauma dan pola asuh yang melemahkan mental. Kemiskinan bukan hanya diwariskan melalui materi, tapi juga melalui luka batin. Seorang anak yang sejak kecil sering dimarahi karena bertanya akan tumbuh jadi orang dewasa yang takut berpikir. Anak yang selalu dilarang mencoba karena nanti jatuh atau nanti rugi akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya diri mengambil keputusan. Banyak keluarga miskin meskipun niatnya baik justru menanamkan pola asuh yang melemahkan. Mereka tidak mengajarkan anaknya cara menghadapi masalah, tapi malah melindungi secara berlebihan. Mereka menakut-nakuti, bukan membimbing, dan akibatnya anak tumbuh tanpa mental baja yang dibutuhkan untuk bertarung dalam kerasnya dunia nyata. Contoh sederhana yaitu ketika seorang anak mencoba berjualan kecil-kecilan dan rugi Rp1.000. Orang tuanya langsung bilang, "Tuh kan, makanya jangan macam-macam." Padahal itu bisa jadi pelajaran berharga, tapi karena dilarang dan ditekan, anak itu berhenti mencoba. Besok-besok dia tidak akan berani memulai apapun lagi. Trauma semacam ini tertanam dalam alam bawah sadar. Orang dewasa yang punya ketakutan berlebihan terhadap kegagalan seringkali tidak sadar bahwa itu berasal dari masa kecilnya. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa aman lebih penting daripada maju, stabil lebih baik daripada berkembang. Padahal justru karena hidup ini tidak stabil, kita perlu punya kemampuan untuk bergerak maju. Jika seseorang ingin mencabut akar ini, dia harus berdamai dengan masa lalu. Harus menyadari bahwa tidak semua nasihat dari orang tua adalah kebenaran mutlak. Kita bisa tetap menghormati mereka, tapi memilih jalan yang berbeda. Karena pada akhirnya kitalah yang akan menjalani hidup kita sendiri. Kemudian akar kemiskinan yang keenam adalah ketergantungan pada satu sumber penghasilan. Pernah dengar ungkapan, jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Itu adalah prinsip dasar dalam mengelola resiko, termasuk resiko finansial. Namun banyak orang yang hidupnya bergantung hanya pada satu sumber penghasilan. Dan yang lebih parah, mereka tidak sadar betapa bahayanya itu. Ketika seseorang hanya punya satu pekerjaan dan tidak membangun sumber penghasilan lain, maka seluruh hidupnya digantungkan pada satu benang. Jika benang itu putus karena PHK, sakit, krisis ekonomi, atau hal tak terduga lainnya, maka semuanya runtuh. Tidak ada bantalan, tidak ada cadangan. Akar ini sering dibungkus dengan alasan kenyamanan. Sudah cukup kok gaji setiap bulan. Tapi dalam dunia yang terus berubah, cukup hari ini belum tentu cukup besok. Dan kenyamanan seringkali menjadi jebakan halus yang menghambat pertumbuhan. Banyak orang yang punya potensi luar biasa. Bisa menulis, bisa masak, bisa desain, bisa dagang, tapi tidak pernah mencoba menjadikannya sebagai sumber penghasilan tambahan. Mereka menganggap itu hanya hobi, padahal jika dimaksimalkan, hobi itu bisa jadi penyelamat ketika hal buruk terjadi. Solusinya bukan berarti semua orang harus punya 5 pekerjaan, tapi setiap orang harus punya minimal 1 cadangan penghasilan. Entah itu dari usaha kecil-kecilan, jualan online, jasa keterampilan, atau bahkan hasil investasi. Karena dunia tidak bisa kita prediksi, tapi kita bisa menyiapkan diri. Kemudian yang ketujuh adalah kurangnya akses terhadap informasi dan jaringan. Di zaman dulu, orang miskin adalah mereka yang tidak punya tanah. Tapi di zaman sekarang, orang miskin adalah mereka yang tidak punya akses terhadap informasi. Informasi adalah kekuatan, ia menentukan arah, ia membuka jalan. Dan ketika seseorang tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar lingkungannya, dia akan terus berputar di tempat yang sama. Contohnya ada ribuan program bantuan dari pemerintah, pelatihan gratis, beasiswa, bahkan dana hibah untuk UMKM. Tapi mengapa tidak semua orang menikmatinya? Karena banyak yang tidak tahu. Mereka tidak tahu caranya, tidak tahu syaratnya, atau bahkan tidak tahu bahwa program itu ada. Kurangnya informasi adalah kemiskinan yang tidak terlihat.
dan bukan hanya informasi, tapi juga jaringan. Banyak kesempatan lahir bukan dari iklan atau pengumuman, tapi dari percakapan, dari kenalan, dari orang yang merekomendasikan. Maka orang yang hanya diam di lingkungannya sendiri, tidak pernah memperluas pergaulan, akan kehilangan banyak peluang yang bahkan tidak sempat dia tahu. Ini akar yang tidak bisa dicabut hanya dengan semangat, tapi harus dengan usaha membuka diri, membaca lebih banyak, ikut komunitas, dengarkan seminar, menghadiri pelatihan. Jangan malu bertanya, karena dunia tidak akan mendatangi kita. Kitalah yang harus berjalan menjemputnya. Kemudian yang kedelapan adalah rasa takut terhadap resiko. Dalam hidup ada satu hal yang sering kali lebih menakutkan daripada kemiskinan itu sendiri, yaitu perubahan. Banyak orang ingin hidup lebih baik, ingin lebih kaya, ingin lebih tenang, tapi mereka tidak ingin mengambil resiko apapun. Mereka lebih memilih tetap di tempat yang sama, karena mereka itu lebih aman, meski kenyataannya tidak membuat mereka maju kemana-mana. Rasa takut terhadap resiko bisa muncul dalam berbagai bentuk. Takut mencoba usaha karena takut rugi, takut pindah kerja karena takut gagal di tempat baru, takut belajar hal baru karena merasa sudah terlalu tua, takut bersuara karena takut ditertawakan. Semua ketakutan ini membentuk dinding tak terlihat yang mengurung potensi seseorang. Padahal dalam kehidupan nyata, hampir semua kemajuan besar lahir dari keberanian mengambil resiko. Seorang penjual makanan yang mulai membuka cabang, seorang ibu rumah tangga yang mulai belajar jualan online, atau seorang pemuda desa yang nekat merantau ke kota. Semua diawali dengan rasa takut, tapi mereka melangkah, dan dari langkah itu perubahan pun dimulai. Rasa takut memang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan. Caranya, mulailah dengan resiko kecil. Jangan langsung terjun ke dalam hal besar yang membuat kita panik. Cobalah hal baru dalam skala yang bisa dikendalikan. Misalnya, jika ingin mulai berbisnis, jangan langsung pinjam uang besar. Mulailah dari menjual barang yang kamu buat sendiri. Rasakan prosesnya, pelajari polanya, dan setelah itu naikkan levelnya secara bertahap. Ingat, ketakutan terhadap resiko adalah hal yang wajar. Tapi jika kita biarkan rasa takut itu menguasai, maka hidup kita akan dikuasai oleh penyesalan. Karena satu-satunya cara untuk tahu apakah sesuatu berhasil atau tidak adalah dengan mencobanya terlebih dahulu. Kemudian akar kemiskinan yang ke-9 adalah ketidakteraturan hidup sehari-hari. Coba perhatikan satu ciri umum yang sering dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya susah secara ekonomi, yaitu hidupnya berantakan. Bangun tidur tidak teratur, pengeluaran tidak dicatat, makan tidak dijaga, waktu dihabiskan tanpa arah. Tidak ada rutinitas yang konsisten, semuanya berjalan begitu saja, mengikuti angin, mengikuti suasana hati, mengikuti nasib. Padahal kunci dari perubahan besar justru terletak pada perubahan kecil yang dilakukan setiap hari. Hidup yang tidak teratur akan membuat seseorang kehilangan kendali atas dirinya. Dan ketika seseorang tidak bisa mengatur dirinya sendiri, dia tidak akan mampu mengatur uang, waktu, atau masa depannya. Ketidakteraturan hidup sehari-hari juga membuat seseorang lebih mudah lelah secara mental. Ketika seseorang bangun siang, terburu-buru, lupa makan, dan tidak tahu harus mulai dari mana, otaknya akan merasa kacau. Dan kekacauan ini menjadi alasan untuk menunda, menunggu, atau malah menyerah. Sementara itu, orang-orang yang hidupnya mulai tertata, walaupun masih sederhana, punya peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan. Mereka tahu kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, apa yang menjadi prioritas, dan apa yang harus ditunda. Mereka punya semacam peta dalam keseharian yang membuat hidup terasa lebih terkendali. Maka salah satu langkah paling sederhana namun paling kuat untuk mencabut akar kemiskinan adalah dengan menata ulang kehidupan sehari-hari. Bangun pagi, atur jadwal, catat pengeluaran, makan dengan benar, istirahat cukup, dan lakukan semua itu secara konsisten. Karena perubahan nasib dimulai dari perubahan ritme hidup. Kemudian akar kemiskinan yang ke-10 adalah ketidaksadaran akan potensi diri. Ada banyak orang yang sesungguhnya memiliki bakat, keterampilan, bahkan kecerdasan luar biasa. Tapi mereka hidup dalam ketidaksadaran.
Mereka tidak pernah melihat dirinya sebagai seseorang yang bisa maju, bisa kaya, atau bisa jadi orang besar. Mereka hanya melihat kekurangannya dan menjadikan itu alasan untuk berhenti. Akar kemiskinan yang satu ini sangat halus, tapi sangat menghancurkan, karena ia bekerja dari dalam. Ketika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, maka dunia pun tidak akan percaya padanya. Ketika seseorang merasa dirinya biasa-biasa saja, maka dia akan hidup dengan cara yang biasa-biasa juga. Padahal potensi diri tidak ditentukan oleh ijazah, asal sekolah, atau dari keluarga mana dia lahir. Potensi diri adalah tentang seberapa besar seseorang mau menggali, melatih, dan mengembangkan apa yang dia miliki. Bahkan hal sederhana seperti kemampuan mendengarkan, merawat tanaman, atau membuat kue bisa menjadi pintu keluar dari kemiskinan jika benar-benar ditekuni. Seseorang bisa saja lahir dari keluarga miskin, tapi jika dia sadar bahwa dirinya punya potensi untuk berubah, maka langkah pertamanya sudah benar. Ketidaksadaran akan potensi membuat seseorang hanya menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Mereka menunggu orang lain datang membantu, menunggu keberuntungan, menunggu nasib berubah, tanpa pernah bergerak. Untuk bisa mencabut akar ini, seseorang harus mulai mengenal dirinya. Tanya pada diri sendiri, apa yang aku bisa? Apa yang aku suka lakukan? Apa yang sering dipuji orang dariku? Dan yang terakhir, apa yang membuatku merasa hidup? Dari pertanyaan-pertanyaan itu muncullah arah, dan dari arah muncullah semangat. Karena hanya orang yang menyadari nilainya sendiri yang bisa menaikkan nilainya di mata dunia. Kemudian akar yang ke-11 adalah keyakinan bahwa kemiskinan adalah takdir. Ini adalah akar yang paling gelap, akar yang paling dalam, dan sayangnya banyak sekali orang yang terjebak di dalamnya. Mereka percaya bahwa kemiskinan adalah takdir, bahwa mereka memang ditakdirkan untuk hidup susah, bahwa dari lahir mereka sudah ditentukan untuk tidak bisa kaya, dan karena keyakinan itu mereka berhenti berusaha sebelum memulai. Keyakinan ini biasanya terbentuk dari pengalaman hidup yang pahit, berkali-kali gagal, berkali-kali ditolak, berkali-kali kecewa, hingga akhirnya seseorang menyerah dan menyimpulkan, mungkin memang aku tidak ditakdirkan untuk berhasil. Ini adalah bentuk luka psikologis yang dibungkus dengan kesimpulan spiritual. Padahal kenyataannya, takdir bukanlah akhir, tapi awal. Dan bagaimana kita menjalani takdir, itulah yang membentuk hasil akhir. Bayangkan dua orang yang lahir di desa miskin. Yang satu berkata, inilah nasibku, aku harus terima. Yang satu lagi berkata, inilah titik awalku, aku akan berubah. Dalam 10 tahun ke depan, mereka akan berada di tempat yang sangat berbeda. Bukan karena nasib, tapi karena pilihan. Keyakinan terhadap takdir harus ditempatkan dengan bijak, bukan untuk membatasi, tapi untuk memantapkan langkah. Bahwa setiap orang mungkin memulai dari titik yang berbeda, tapi semua orang punya kesempatan untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Selama masih hidup, selama masih bisa berpikir, selama masih bisa berusaha, maka takdir belum selesai ditulis. Jangan wariskan keyakinan keliru ini ke anak-anak. Jangan biarkan generasi berikutnya tumbuh dengan mental kalah sebelum bertanding. Karena pada akhirnya musuh terbesar dari kemiskinan bukanlah penghasilan rendah, tapi rasa percaya diri yang hilang. Dan jika kita ingin benar-benar bebas dari kemiskinan, kita harus mulai menulis ulang keyakinan yang kita tanam dalam pikiran kita sendiri. Jadi kemiskinan bukan hanya angka dalam laporan keuangan. Dia adalah hasil dari kebiasaan, pola pikir, lingkungan, dan keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Dia tumbuh dalam diam, tapi jika kita mau menghadapinya dengan keberanian, kejujuran, dan kesadaran, maka kemiskinan bisa dikalahkan. Mungkin perjalanan ini tidak akan mudah. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun, tapi yang pasti langkah pertama dimulai hari ini. Saat kamu menyadari 11 akar kemiskinan ini dan mulai mencabutnya satu persatu dari hidupmu, dan ketika akar-akar itu dicabut, tanah hidupmu akan kembali subur, siap untuk ditanami benih baru, benih harapan, benih kemajuan, dan benih kemerdekaan finansial. Karena hidup bukan sekedar untuk bertahan, hidup adalah untuk tumbuh, dan kamu layak untuk tumbuh. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk like dan subscribe di Jejolok. Wassalam.